Pria ini memiliki peti mati. Tutup peti mati memiliki pintu. Interior ditutupi dengan lapisan kulit berkualitas tinggi. Dia membersihkan kotoran, menemukan sesuatu di bawah kulit. Dia mengangkat kulitnya, di mana perangkat canggih disembunyikan. Dia membawa teman sekamarnya, Saton, untuk mempelajari perangkat bersama. Ditemukan kunci di sana. Untuk apa? Kailes ke kaca pembesar. Dengan nama Ega seseorang terukir di permukaan. Saton menemukan untuk meletakkan kunci. Keduanya meletakkan kunci, menyalakannya. Perangkat mulai bergerak. Suara misterius terdengar. Anehnya, Kim mengubah peti mati menjadi kotak musik. Kyle mencari teman baik, Palt, untuk menemukan nama di kuncinya. Palt mengatakan kepadanya bahwa pria ini adalah pengrajin yang jahat. Beberapa ratus tahun yang lalu dia melakukannya. Itu membuat jiwa meninggalkan tubuh. Pulang, Kyle memberitahu Saton ini. Dua orang bereksperimen dengan ikan mas. Lihat apa yang terjadi. Saton memasukkan ikan mas ke dalam peti mati. Kyle memutar kuncinya. Suara bergema, menggairahkan beberapa arus lemah. Arus mengikuti jalan, menuju tangki ikan. Ikan disetrum. Kemudian, ikan itu mati dan melayang ke permukaan. Adegan ini ketika musik berhenti ikan hidup kembali. Dua orang tercengang. Plat akan datang. Dia ingin bergabung dalam penyelidikan dengan kalian berdua. Kyle akan menguji efek iblis ini sendiri. Dia di dalam peti mati. Saton mengambil video dari seluruh proses pengujian. Palt mulai memutar kunci. Listrik mengalir di sekitar otak Kyle. Setelah menusuk bola mata, Kyle tampak mati. Saton merekam semuanya. Lat terlalu takut. Dia tidak bisa membangunkan Kyle. Kyle tidak memiliki denyut nadi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Kyle telah menarik jiwanya dari tubuhnya. Berdiri di sampingnya, dia juga tidak percaya ini. Jiwa tidak dapat benar-benar menyentuh apapun. Musik berhenti. Kyle bangun, membuat mereka berdua takut untuk melarikan diri. Kyle menceritakan proses ajaib yang dia alami. Palt memutuskan untuk mencoba sekali untuk memeriksa. Pria berbaring di peti mati. Putar kunci. Perangkat bergerak perlahan. Arus dirangsang lagi. Detik kemudian, jiwa meninggalkan tubuh. Dia meninggalkan ruangan dan pergi ke jalan. Kereta lewat. Dia bangun dengan kaget. Perangkat ini menempatkan orang di ambang kematian. Pasti masalah. Lat memperingatkan Kylie dan Sutton untuk tidak bereksperimen lebih jauh. Tapi Saton belum diuji. Dia meminta mereka untuk memasukkannya ke dalam peti mati. Jiwanya keluar dari tubuh. Dan dia bisa berdiri. Setelah puluhan tahun di kursi roda. Pacar Kyle, Julie, datang mencarinya dan menegurnya karena menghabiskan semua uang untuk kartu kreditnya. Saton menguping percakapan mereka. Setelah pertengkaran itu, Julie marah dan pergi. Saton mengikutinya ke mobil. Dia juga memiliki perasaan untuk Julie. Musik berhenti. Jiwa Saton kembali. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan jiwanya padanya. Namun, ikan mas yang kemarin digunakan untuk pengujian mati mendadak. Palt takut mereka bertiga menjadi seperti ini. Kembali ke rumah, dia mempelajari suara-suara aneh yang dipancarkan. Masalahnya pasti dengan suara itu. Seperti yang diharapkan, ia menemukan frekuensi tersembunyi di pita. Dia online untuk mencari informasi tentang frekuensi ini. Suara ini membuat orang seolah berhalusinasi bahkan kematian. Seekor lalat terbang di atas permukaan komputer. Mendengar suara ini dan mati. Palt meragukan frekuensi ini bekerja pada serangga tetapi tidak cukup untuk merangsang manusia. Masalahnya adalah peti mati. Plat meninjau video dan menemukan masalahnya. Dia memegang kamera di belakang kepalanya. Ada cedera kepala. Plat pergi ke komputer untuk mencari masalah. Tiba-tiba setan hitam muncul. Plat kaget, berlari keluar ruangan. Sayangnya, dia terpeleset dan jatuh dari tangga. Mati. Orang ini telah berada di peti mati selama ratusan tahun. Dia memutar kunci. Mesin mengeluarkan suara listrik. Dia pergi ke toko yang tutup. Pemiliknya sedang menghitung uang yang didapat hari ini. Dia membuka kode ke brankas. Kyler ada di belakangnya, mengintip keluar. Pemilik menyimpan uang itu, meninggalkan toko, mengunci pintu dengan kata sandi. Dia tidak tahu. Kyle di belakang melihat semuanya. Kyle bangun, mengenakan hoodie.
menyelinap ke toko barusan. Dia menggunakan kode untuk membuka semua kunci dan mengambil semua uang di brankas dan pistol. Sutton tidak melihat Kyle di rumah. Dia menyelinap ke peti mati, memutar kunci starter. Jiwa Elba menjadi Julie. Julie ada di telepon Kyle. Kyle mengatakan dia mentransfer uang ke rekeningnya. Julie memaafkan Kyle. Dia menutup telepon. Katanya, "Aku mencintaimu." Sutton marah dan menggedor lemari di sebelahnya. Tanpa diduga, rohnya dapat mempengaruhi objek. Kyle dan Platt tidak. Di sini, polisi mengetuk pintu Kyle. Kematian Platt menarik perhatian polisi. Kyle tiba di tempat kejadian dan menemukan bahwa Platt telah meninggalkan pesan untuknya sebelum dia meninggal. Iblis secara bertahap akan menggerogoti otak orang yang menggunakan perangkat itu. Kamu harus menghancurkannya. Dalam perjalanan pulang, Kyle bersiap untuk memukul dengan palu. Sutton muncul di belakang Kyle lagi. Arus listrik merangsang sel-sel saraf, menyebabkan kakinya melompat kembali. Sutton menghentikan Kyle dari menghancurkan peti mati dan menjatuhkan Kyle. Dia mulai keluar dari tubuh lagi. Roh Sutton tiba di rumah Julie membuat suara untuk menipunya. Dia membuka lemari obat dan mengambil beberapa pil tidur dan memasukkannya ke dalam susunya. Setelah menutup pintu, Julie meminum semua susu. Sutton menjatuhkan perabot meja Julie. Julie mendengar suara itu, berlari keluar tetapi tidak bisa membuka pintu. Dan kemudian pingsan. Kyle bangun, berlari ke kamar Sutton. Dia menemukan komputer Sutton adalah gambar Julie. Kyle khawatir. Dia pergi ke ruang video call Julie. Bell membangunkan Julie. Dia menceritakan semuanya. Kemudian dia pingsan. Kyle menemukan peti mati, menemukan Sutton di dalamnya. Sutton ingin bertindak. Kyle mengeluarkan Sutton dari peti mati. Jiwa Sutton di depan Hui menghilang. Kyle menumpahkan minyak yang akan membakar peti mati. Tetapi Sutton bangun dan menjatuhkannya. Keduanya berkelahi. Kyle menembak peti mati dan membakarnya. Sutton berlari untuk memadamkan api. Kyle berhenti. Dua orang berkelahi di tepi teras. Sutton terkena Kyle jatuh. Kyle dengan cepat memeluk Julie, memandangi peti mati yang terbakar. Filmnya selesai. Sampai jumpa.